Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Selamat berjumpa kembali pada Renungan Harian Toraya, edisi Selasa Oktober 2024. Kita bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mengawali aktivitas kita pada pagi ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, pada pagi yang penuh berkat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa baru di setiap hari. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pemahaman agar kami dapat menyerap kebenaran firman-Mu. Bimbinglah pikiran dan hati kami, agar setiap ayat yang kami baca dapat mengubah hidup kami dan mendekatkan kami kepadamu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami dan menjadi pengharapan kami di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami datang dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari bacaan kita hari ini, yaitu Ibrani 11 ayat 29 sampai Ibrani 12 sampai ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iman maka mereka telah melintasi laut. Mereka sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apalagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita mengenalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada pagi ini dibawa dalam satu tema, iman mesti berdampak. Sipatu den buana tu kepatonganan. Salah satu ajaran Protestan yang terkenal adalah
perbuatan tidak menyelamatkan. Berdasarkan pada Roma 3 dan 4, ajaran itu amat populer, terutama melalui semboyan Protestan yang menyatakan bahwa keselamatan dan pembenaran hanya oleh anugerah, sola gratia, dan hanya oleh iman, sola fide. Akan tetapi, ajaran tersebut tidak mendorong kita mengabaikan perbuatan. Malahan perbuatan baik menjadi kesatuan dengan ajaran dibenarkan karena iman. Bacaan kita pada pagi ini menyaksikan dampak iman yang benar terhadap kehidupan orang percaya. Bukti-bukti dari para saksi-saksi iman sejak perjanjian lama dipaparkan sedemikian rupa. Bertindak dalam iman memampukan mereka bertindak dalam rancangan Allah dan bertahan dalam penderitaan. Penolakan dunia rupanya tidak membuat iman mereka menjadi tawar karena mereka telah menemukan tempat terbaik di hadapan Allah. Para saksi iman dalam pasal 12 ayat 1 menjadi dasar menanggalkan semua beban dan dosa, serta tekun dalam iman. Sementara pasal 12 ayat 2 berbicara tentang perlombaan iman yang tertuju kepada Kristus. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kristus, salib yang dipikul berganti sukacita di hadapan takhta Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibarat dua sisi mata uang. Beriman secara benar harusnya berdampak pada pola hidup orang percaya. Komitmen hidup beriman rupanya bukanlah sesuatu yang abstrak dan tersembunyi. Di tengah kerentanan manusia terhadap tantangan dan godaan, iman yang benar menyata dalam konsistensi hidup dan perbuatan yang benar. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 17. Bacaan kita hari ini menegaskan bahwa respon terbaik kita adalah tidak tinggal dalam kubangan dosa, melainkan berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman dan melakukan semua itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca, yang memberi kami kekuatan dan bimbingan. Saat ini kami datang dan mengangkat doa kepada-Mu dengan penuh iman. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap permohonan kami. Kami berdoa untuk dunia ini, agar kasih dan damai-Mu menguasai setiap orang. Lindungi mereka yang sedang menderita, berikan penghiburan kepada yang berduka, dan bimbing pemimpin-pemimpin kami untuk mengambil keputusan yang bijak. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu agar setiap jemaat dipenuhi dengan Roh-Mu dan memiliki semangat untuk memberitakan Injil. Berikan kekuatan kepada para penginjil dan hamba-Mu yang melayani di lapangan, agar mereka tetap setia dan berani. Tuhan, kami juga mengingat keluarga dan sahabat-sahabat kami. Berilah perlindungan dan berkat-Mu kepada mereka. Jadikanlah kami alat-Mu untuk membawa kasih dan terang-Mu dalam kehidupan mereka. Dalam doa ini kami datang kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengubah hati kami, menjadikan kami lebih seperti Kristus. Penuhi kami dengan kasih-Mu, agar kami dapat mengasihi orang lain dengan tulus. Inilah doa kami Tuhan, terimalah. Di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraja hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.